Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syakur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu secara online yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dikatakan begitu karena saat bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pintu kebaikan dibuka dan dipenuhi keberkahan, serta setiap amal perbuatan akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, di hari yang pertama ini Ustazah akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ramadan menuju pribadi yang lebih baik. Ramadan adalah momen yang kita jadikan titik tolak untuk berubah. Kalau kemarin kurang membaca Al-Quran, maka dengan masuk Ramadan ini kita jadikan momen mulai membiasakan lebih rutin membaca Al-Quran. Kalau di bulan selain Ramadan kita jarang sekali sholat tepat waktu. Nah, pada bulan Ramadan ini kita jadikan titik start untuk dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Makna dan hikmah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ditinjau dari sisi rohani dan jasmani, antara lain yang pertama, melatih diri untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 186, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Demikian pula Allah telah memberikan kepada kita berbagai hidayah secara bertahap, seperti hidayatul ilham atau naluri, hidayatul wasa atau panca indera, hidayatul akli atau akal, hidayatul din agama, dan hidayatul taufik. Juga dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana yang hendak atau bisa kau dustakan? Semua demikian jelas. Maka dengan sampainya kita pada bulan Ramadan, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan amal ibadah dengan pahala yang berlipat ganda. Saat berbuka puasa, kita harus merasa bersyukur diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga dengan semua rezekinya yang dapat kita nikmati bersama keluarga. Kemudian yang kedua, melatih disiplin terhadap waktu. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita harus patuh pada waktu sahur dan berbuka. Kita bangun untuk makan sahur saat dini hari dan diharapkan berbuka juga tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Pada bulan suci Ramadan ini, rasa persaudaraan sesama muslim tampak sangat jelas. Silaturahmi antar sesama semakin ditingkatkan, misalnya dengan memberikan takjil
untuk berbuka puasa di masjid secara gratis dan bergiliran, kemudian sholat bersama di masjid yang juga diisi dengan siraman rohani serta tadarusan bersama di masjid maupun di musola. Yang keempat adalah untuk mengetahui bahwa tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Umat muslim menyadari bahwa setiap langkah kaki menuju masjid merupakan ibadah. Menolong orang juga ibadah. Berbuat adil pada manusia juga ibadah. Tersenyum pada saudara termasuk ibadah. Membuang duri di jalan juga ibadah. Sampai tidurnya orang yang berpuasa merupakan ibadah. Sehingga segala sesuatu yang baik kita jalankan dapat dijadikan ibadah. Dan fungsinya dengan baik juga termasuk ibadah. Dengan menjalankan ibadah puasa diharapkan kita mengetahui bahwa tiap kegiatan merupakan amal ibadah dalam kehidupan ini. Kemudian meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan perbuatan. Berpuasa di bulan suci Ramadan ini akan bernilai sempurna dan tidak sia-sia apabila selain menahan lapar dan haus, juga kita menghindari godaan dan keharaman atas mata, telinga, perkataan, dan perbuatan. Dengan demikian, kita harus menjalankannya pada kehidupan keseharian, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Latihan ini memberikan kemajuan positif bagi kita agar setelah selesai bulan Ramadan, kita juga dapat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa, seperti berkata kotor, berbohong, memandang rendah orang lain, yang dapat menimbulkan dosa dan lain sebagainya. Kemudian puasa dapat melatih diri menjadi lebih tabah dan sabar. Selama puasa pada bulan suci Ramadan ini, kita biasanya menahan yang tidak baik dilakukan. Misalnya, tidak boleh marah-marah, berburuk sangka, dan dianjurkan agar bersifat sabar atas segala perbuatan orang lain kepada kita. Kemudian melatih hidup sederhana. Ketika waktu berbuka puasa tiba, saat minum dan makan sedikit saja, kita telah merasakan nikmatnya makanan yang sedikit tersebut. Pikiran kita untuk makan banyak dan bermacam-macam sebetulnya adalah hanya hawa nafsu saja. Oleh karena itu, dengan puasa Ramadan, kita hendaknya dapat menahan hawa nafsu. Kemudian mencegah penyakit karena pola makan yang berkelebihan. Makanan yang berkelebihan gizi belum tentu baik untuk kesehatan seseorang. Kelebihan gizi atau overnutrisi mengakibatkan kegemukan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, jantung koroner, diabetes meletus, dan lain-lain. Maka dengan kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, paling tidak dapat memberikan kesempatan bagi alat pencernaan kita untuk beristirahat, membebaskan tubuh dari racun, kotoran yang merusak kesehatan, dan memblokir makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker sehingga kuman-kuman tersebut tidak bisa bertahan hidup. Nah, semoga di bulan Ramadan ini dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ustazah mohon maaf jika seandainya dalam penyampaian tausiah ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.